Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya kelas 12 IPA, IPS dan bahasa yang berbahagia. Selamat bertemu kembali dengan Bapak Solihin, guru sejarah Indonesia. Kali ini kita memasuki pada sesi tanya jawab yang berkaitan dengan politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu dari Syafa IPA 5. Pertanyaannya, mengapa ada rencana membuat undang-undang dasar baru pada saat demokrasi liberal sebelum diberlakukannya demokrasi terpimpin? Anak-anakku semuanya yang berbahagia, perlu kamu ketahui bahwa ketika negara Indonesia dari Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1950, maka saat itu diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara. Namanya saja Undang-Undang Dasar Sementara. Mengapa? Karena pada waktu itu ada rencana dari pemerintah untuk membuat undang-undang dasar yang baru yang permanen, menggantikan undang-undang dasar sementara. Karena itu pada tahun 1955 itu kan ada 2 kali pemilu. Pemilu memilih anggota DPR dan pemilu memilih anggota konstituante. Nah, pemilu yang memilih anggota konstituante itu maksudnya adalah anggota konstituante itu nanti diberi tugas untuk membuat undang-undang dasar baru sebagai pengganti undang-undang dasar sementara. Akan tetapi setelah kurang lebih 3 tahun bersidang, berunding untuk membuat undang-undang dasar, rupa-rupanya tidak pernah tercipta undang-undang dasar. Mengapa? Karena di dalam anggota konstituante sendiri terjadi silang pendapat antara satu partai, satu kelompok dengan kelompok yang lain, sehingga tidak pernah tercipta yang namanya undang-undang dasar. Nah, karena itu maka presiden selaku penanggung jawab negara, dia berpikir bahwa negara dalam kondisi bahaya kalau diterus-teruskan begini. Karena itu presiden mengambil sikap dengan apa? Dengan mengeluarkan yang namanya Dekret Presiden 5 Juli 59 yang isinya pertama adalah pembubaran anggota konstituante. Kemudian yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, akan dibentuk MPRS dan DPAS. Nah, itu ya anakku yang berbahagia. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua dari Riko IPA 5. Pertanyaannya, apa sebab diberlakukannya demokrasi terpimpin di Indonesia menjadikan banyak penyimpangan kebijakan di era 1959 dan 1966? Anak-anakku yang berbahagia, memang di era 1959 sampai 1966 itu terjadi banyak penyimpangan dalam pelaksanaan tata negara di Indonesia dalam kelola pemerintahan. Itu terjadi karena apa? Karena demokrasi terpimpin, kalimat terpimpin itu diartikan sebagai terpimpin di tangan Presiden Soekarno. Yang seharusnya itu terpimpin diartikan sebagai terpimpin oleh sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi diartikan sebagai terpimpin oleh tangannya Pak Karno. Sehingga yang terjadi apa? Ketika Pak Karno selesai mengeluarkan dekret, yaitu tanggal 5 Juli 59, selanjutnya tanggal 17 Agustus tahun 1950, Pak Karno melaksanakan pidato kenegaraan yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Nah, isi dari pidato itu berisi tentang apa-apa yang harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia ke depan sesudah memasuki era demokrasi terpimpin itu. Nah, isi dari pidato itu rupa-rupanya nantinya dijadikan sebagai GBHN, yaitu garis-garis besar haluan negara.
yang diberi nama Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol. Sehingga apa yang terjadi? GBHN seharusnya itu adalah yang mengeluarkan adalah MPR, tapi ini GBHN dikeluarkan oleh seorang presiden. Sehingga apa? Sudah terjadi kerancuan di awal. Sehingga apa? Kebijakan-kebijakan selanjutnya tentu ada penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak sekali. Nah, itu ya anak-anakku semuanya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang nomor 3, yaitu dari Selvi, yaitu IPA 1. Pertanyaannya, saat pembentukan Federasi Malaysia, Indonesia dan Filipina menentang. Lalu konferensi Mapilindo, yang intinya Indonesia dan Filipina akan menyetujui pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui terlebih dahulu. Terus mengapa rakyat Kalimantan Utara harus menyetujui dulu, Pak? Nah, perlu kamu ketahui bahwa pembentukan Federasi Malaysia itu kan salah satu wilayahnya itu kan ya berada di Kalimantan bagian utara. Nah, perlu kamu ketahui Kalimantan bagian utara itu kan berdekatan dengan negara Indonesia. Sehingga apa? Sehingga Indonesia, Filipina itu yang menyetujui, tapi dengan catatan rakyat yang ada di Kalimantan bagian utara itu setuju atau tidak. Kalau tidak setuju ya tentu Indonesia nggak setuju. Kalau itu setuju ya setuju. Itu maksudnya itu seperti itu, anak-anakku. Nah, kalau pertanyaannya kamu tingkatkan, mengapa Kalimantan Utara masuk Federasi Malaysia? Ya karena memang wilayah Kalimantan Utara yang agak ke barat itu ya, itu dulu adalah jajahan Inggris. Jajahan Inggris di situ nanti kan pecah menjadi 2, satu menjadi Malaysia, satunya menjadi negara Brunei Darussalam. Itu pertanyaan nomor 3. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu dari Aini 12 IPA 2. Pertanyaannya, kekuatan-kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin dan sekarang itu kok berbeda dan berubah, Pak? Mengapa demikian? Anak-anak semuanya yang berbahagia, perlu kamu ketahui bahwa kekuatan politik yang ada di Jakarta itu tidak lain merupakan cerminan daripada kehendak masyarakat yang hidup di semua pulau, semua provinsi yang ada di Indonesia ini. Nah, kemudian masyarakat yang ada menempati di wilayah Indonesia ini tiap waktu, tiap hari, tiap tahun itu ada terjadi perubahan-perubahan pola pikir. Ada terjadi pergeseran-pergeseran tertentu sehingga apa? Sehingga untuk 5 tahun sekali nanti ketika diadakan pemilihan umum, maka konstelasi politik, artinya situasi politik, kekuatan politik akan berubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan hasil pemilihan umum yang merupakan cerminan real dari kondisi masyarakat. Selanjutnya pertanyaan kelima, yaitu dari Rizka 12 IPS 2. Pertanyaannya, apa saja kebijakan pada masa demokrasi terpimpin yang terkait dengan politik mercusuar? Anak-anakku semuanya yang berbahagia, perlu kamu ketahui yang namanya politik mercusuar, yaitu sebuah politik di mana pada masa demokrasi terpimpin itu Pak Karno menghendaki agar bangsa Indonesia, agar negara Indonesia itu bisa menjadi obor, menjadi penerang, menjadi petunjuk bagi negara-negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga itu maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, pada era tahun 1960-an di dunia itu ada 2 kekuatan besar. Satu adalah liberal yang dulunya adalah menjajah, umumnya yang di Eropa sana menjajah negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin sana. Kemudian 2 negara komunis, Cina dan Uni Soviet. Nah, kemudian ada kekuatan baru, yaitu kekuatan negara-negara yang baru merdeka ini. Negara-negara yang baru merdeka itu berusaha mencari identitasnya untuk tampil ke permukaan. Nah, Pak Karno itu ingin menjadikan Indonesia itu sebagai obornya, sebagai penerangnya. Nah, karena itu maka dalam rangka tujuan ini, dalam rangka kewibawaan Indonesia di mata internasional,
Maka Pak Karno berkeinginan agar perhelatan akbar olahraga yaitu Asian Games keempat itu dilaksanakan di Indonesia yaitu tahun 1962. Nah, dalam rangka pelaksanaan Asian Games keempat di Indonesia tahun 1962 itu, maka mau tidak mau Pak Karno harus menyiapkan sarana prasarana yang mendukung terhadap pelaksanaan Asian Games tersebut. Maka muncul kebijakan-kebijakan baru yang berkaitan dengan pembangunan. Perlu kamu ketahui anak-anakku semuanya yang berbahagia bahwa Jakarta itu dulu tidak seperti sekarang yang metropolitan gitu, bukan. Pembangunan Jakarta itu sebelum tahun 1960-an itu masih ala kadarnya, karena itu adalah peninggalan Belanda yang dulu dijadikan ibu kotanya Belanda. VOC dulu beribu kota di situ yang namanya Batavia. Akan tetapi Pak Karno pada tahun 1960-an itu akhirnya merombak Jakarta menjadi seperti yang sekarang ini. Karena waktu itu untuk mendukung pelaksanaan Asian Games keempat itu, maka dilaksanakan proyek pembangunan besar-besaran di Jakarta. Ada yang namanya pembangunan Hotel Indonesia. Ada pembangunan besar-besaran terhadap Komplek Gelora Senayan, Bung Karno itu. Nah, kemudian ada lagi pembangunan stasiun televisi. Karena apa? Karena nggak mungkin nanti olahraga yang akbar ini nggak disebarkan ke mancanegara dan ke daerah-daerah di Indonesia, kan? Dibangun stasiun-stasiun televisi. Kemudian ada Wisma Wartanya, kemudian ada Tugu Selamat Datangnya, kemudian apa lagi? Tentu saja itu nanti kan Jakarta didatangi oleh banyak orang dari beberapa negara. Jalan-jalannya harus memenuhi standar, sehingga ada pembangunan jalan yang banyak sekali di Jakarta waktu itu. Kemudian apalagi ada pembangunan jembatan Semanggi itu pada waktu itu. Kemudian apalagi Indonesia harus punya ikon yang sangat terkenal yaitu Monas, Monumen Nasional. Itu dibangun juga waktu itu. Kemudian apalagi yang datang ini nanti tentunya banyak yang beragama Islam. Nah, mereka akan sholat. Dan di mana sholatnya? Dibangunkan masjid yang namanya Masjid Istiqlal. Nah, jadi itu anak-anakku ya. Semua pembangunan itu diarahkan untuk apa? Untuk mendukung pelaksanaan Asian Games keempat yaitu tahun 1962 itu. Nah, itulah yang dilakukan dalam kerangka politik mercusuar. Karena itu kalimat mercusuar sendiri itu kan sebagian orang mengartikan bahwa yang namanya mercusuar itu kan lampu kecil yang ada di tengah laut, yaitu di batu-batu karang di tepi pantai, dalam rangka apa? Sebagai penunjuk agar apa? Agar mualim kapal itu bisa selamat tidak menerjang batu-batu karang itu. Sehingga apa? Dari kejauhan kelihatan mencorong sekali, tapi sesungguhnya lampu itu adalah kecil. Nah, itu adalah gambaran daripada Indonesia waktu itu. Dilihat dari negara lain itu sepertinya hebat sekali, padahal sesungguhnya pada tahun itu 1960-an itu adalah ekonomi Indonesia sangat rendah sekali, ekonominya sangat lemah sekali. Selanjutnya yaitu pertanyaan ke-6 dari Irma 12A3. Pertanyaannya, mengapa Indonesia keluar dari anggota PBB tahun 1965? Anak-anakku semuanya yang berbahagia, bahwa perlu kamu ketahui Indonesia masuk menjadi anggota PBB yaitu tahun 1950, menjadi anggota yang ke-60. Nah, setelah menjadi anggota PBB, maka Indonesia selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Akan tetapi Indonesia juga tidak manut saja terhadap PBB begitu saja. Ada beberapa protes-protes kecil yang dilaksanakan Indonesia waktu itu. Di antaranya apa? Di antaranya adalah sebagai markas besar PBB yang ada di Amerika itu diprotes oleh Indonesia, oleh Pak Karno. Karena apa? Karena bagaimana bisa PBB netral menangani dunia sementara markasnya aja di Amerika. Amerika kan blok liberal. Nah, menurut pandangan Pak Karno harusnya itu di Jenewa sana atau di wilayah Asia, Afrika yang netral. Dan banyak lagi protes-protes kecil yang dilakukan oleh Pak Karno. Nah, puncak dari protes itu yaitu ketika masuknya negara Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Nah, perlu kamu ketahui anak-anakku semuanya yang berbahagia bahwa PBB itu mempunyai struktur organisasi. Satu adalah Majelis Umum, kemudian yang kedua adalah Dewan Keamanan, ketiga adalah Sekretariat,
kemudian keempat adalah Mahkamah Internasional, kemudian kelima adalah Dewan Ekonomi dan Sosial, kemudian keenam adalah Dewan Perwakilan. Nah, khusus Dewan Keamanan ini adalah yang mengurusi keamanan dan ketertiban dunia. Kemudian Dewan Keamanan inilah yang merekomendasi bahwa negara itu aman, tidak, negara ini diserang dan tidak. Itu adalah rekomendasi dari Dewan Keamanan. Nah, Dewan Keamanan ini anggotanya itu 15. 5 anggota tetap, yaitu dari The Big Five, yang 5 itu yaitu mana? Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Cina. Itu merupakan anggota tetap. Nah, 10 negara yang lain itu dipilih bergantian. Setiap tahun itu dipilih 5 anggota, sehingga 2 tahun sekali anggota itu nanti berganti. Nah, waktu ini anak-anakku semuanya, bahwa Malaysia itu terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan. Nah, menurut pandangan Indonesia bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh PBB. Mengapa? Nah, Malaysia itu negara yang baru berdiri, merdeka tahun 1963. Nah, kemudian merdekanya Malaysia sendiri itu kan tidak lain adalah pengaruh dari apa? Ikut campur tangannya Inggris. Nah, karena campur tangannya Inggris ini sehingga apa? Negara Malaysia bisa terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan. Nah, tentu saja hal ini sangat memukul Indonesia. Sementara Indonesia yang sudah lama sekali duduk di anggota PBB tidak menjadi Dewan Keamanan. Nah, protes Indonesia inilah lalu diwujudkan dalam bentuk apa? Indonesia keluar dari anggota PBB, yaitu tahun berapa? 1965. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketujuh dari Hanifah 12IS3. Pertanyaannya, mengapa Presiden Soekarno seakan-akan lebih berpihak kepada PKI di era demokrasi terpimpin? Anak-anakku semuanya yang berbahagia, perlu kamu ketahui bahwa PKI itu adalah sebuah ideologi yang merupakan bukan ideologi asli Indonesia. PKI adalah ideologi impor yang masuk ke Indonesia dibawa oleh Belanda. Tahun 1914 di Indonesia, Snevlit, orang dari Belanda, mendirikan organisasi yang namanya ISDV. Kemudian tahun 1920 nanti ISDV berubah menjadi Partai Komunis Indonesia dipimpin oleh Semaun. Nah, rupa-rupanya Partai Komunis di Indonesia itu nanti cepat berkembang, yaitu anggotanya banyak dari kelompok buruh, terutama yaitu buruh kereta api, kemudian menjalar ke buruh-buruh yang lain, petani-petani di Indonesia, dan cepat berkembang di Indonesia. Dan bahkan pada tahun 1926-27, PKI di Indonesia itu memberontak ke pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Sehingga apa? Anggota-anggota PKI ditangkapi semuanya, termasuk para pejuang yang lain ikut menanggung risikonya. Itu yang terjadi. Kemudian ketika tahun 1945, anak-anakku, ketika negara Indonesia itu dirumuskan dasarnya, maka PKI tidak mendapat tempat di Indonesia karena bunyi dasar negara Indonesia itu adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Nah, itu artinya apa? Bahwa PKI tidak mendapatkan tempat di Indonesia. Tapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya, anak-anakku sendiri tahu bahwa tahun 1948 itu di Madiun terjadi pemberontakan PKI. Dan bahkan Madiun mau dijadikan sebagai markas PKI di Indonesia. Akan tetapi alhamdulillah anak-anakku semuanya bahwa pemerintah militer bersama rakyat berhasil menumpas pemberontakan PKI yang ada di Madiun. Nah, akan tetapi kamu bisa melihat tidak lama berselang, yaitu 7 tahun berikutnya, yaitu tahun 1955, PKI di Indonesia itu menjadi pemenang pemilu keempat. Nah, di sini cepat sekali berkembang, yaitu komunis itu. Karena apa? Ya karena masalah ekonomi yang sudah pernah saya terangkan di sesi tanya jawab yang lain. Nah, Pak Karno, anak-anakku semuanya yang perlu kamu ketahui. Pertama, Pak Karno adalah orang yang Pancasilais, itu perlu kamu catat. Kemudian Pak Karno adalah orang yang agamis, perlu kamu catat. Pak Karno bukanlah orang PKI. Akan tetapi apa? Ketika Pak Karno mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengatur tata kelola negara dan pemerintahan, dia melihat kenyataan bahwa rakyat Indonesia itu terdiri dari kelompok-kelompok.
Nah, kelompok yang ada itu adalah satu kelompok agama, kemudian kelompok nasionalis, dan ketiga ada komunis di situ. Nah, berangkat dari kenyataan yang ada di lapangan ini, maka Pak Karno akhirnya apa? Membuat konsep yang namanya Nasakom, nasional, agama, komunis, dan bahkan Pak Karno menawarkan konsep ini ke PBB sana. Nah, padahal Pak Karno sendiri juga tahu bahwa itu sesungguhnya adalah berlawanan dengan dasar negara. Sebagai tambahnya lagi bahwa PKI itu pintar sekali mengambil hati Pak Karno, sehingga apa? Sehingga kelihatan seolah-olah Pak Karno itu mendukung PKI. Kira-kira ini anak-anak semuanya yang berbahagia. Apabila ada salah dan khilaf dalam penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.